assalamualaikum pecinta horor. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku, Cerita Horor Jawa. Nah, di episode kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor aku. Ini episode ketiga. Jadi pengalaman horor aku ini terjadi sekitar tahun 2009. Waktu itu aku masih kelas 1 SMP. Dan ini terjadi di desaku lagi. Nah, kebetulan kita tiap tahun selalu memperingati yang namanya 17 Agustus. Dan waktu itu 17 Agustus ini terjadi di hari Minggu pada saat itu, pada tahun itu. Nah, karena terjadi di hari Minggu seperti biasa dong, kalau 17-an itu pasti ada lomba, kemudian ada kayak festival kayak gitu. Nah, pada hari Minggu itu siang hari itu ada lomba untuk anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian malamnya biasanya itu ada rutinitas di desa aku, tiap 17 Agustus pasti ada panggung hiburan. Nah, panggung hiburan ini dimulai malam, biasanya habis isya. Dan panggung hiburan ini sebenarnya tujuan utamanya sih untuk mengumumkan lomba-lomba. Pas siangnya itu siapa yang pemenangnya itu diumumkan di panggung. Kemudian tujuan utamanya tuh untuk memeriahkan aja kemerdekaan ini. Nah, selain itu juga ada dangdut ya. Jadi kita di desaku itu mengundang salah satu penyanyi lokal untuk mengisi acara di panggung tersebut. Nah, sebelum panggung dimulai biasanya di desa aku itu selalu diadakan yang namanya selamatan. Jadi seperti adat ya, kalau di desaku itu setiap malam 17 Agustus, 1 Surau, atau mau puasa atau mau lebaran, itu pasti sehari sebelumnya pasti diadakan yang namanya selamatan. Jadi selamatan ini sebenarnya tujuannya, kalau orang zaman dulu ya mungkin tujuannya untuk menghormati leluhur. Karena kan konon katanya kalau mau puasa atau mau lebaran itu orang-orang yang sudah meninggal atau leluhur kita itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi di rumah itu pasti diadakan selamatan atau disediakan sesajen. Tapi kalau menurut aku pribadi sih mungkin selamatan itu ditujukan kepada Sang Pencipta, karena mereka tuh bersyukur masih dikasih rezeki, umur panjang, kesehatan sampai saat 17 Agustus itu datang, atau sampai saat bulan Ramadan datang, atau sampai saat lebaran datang. Jadi diadakan selamatan untuk untuk menikmati rasa syukur mereka kepada Sang Kuasa gitu. Kalau menurut aku. Nah, seperti biasa kan selamatan sehari sebelumnya. Nah, kalau malam 17-an itu selamatannya sebelum acara panggung dimulai. Jadi habis maghrib selamatan, kemudian lanjut sholat isya, kemudian baru acara panggung. Nah, pas waktu acara panggung, jadi panggung ini tuh, karena kan sebenarnya desa aku ini kan luas ya, sebut aja desa S. Jadi dalam satu desa itu ada beberapa dusun, banyak dusun lah. Ada kalau sekitar 8 dusun. Nah, jadi tiap malam 17-an itu selalu tiap dusun itu membuat acara panggung. Tapi nggak semuanya, ya hampir rata-rata lah. Karena kan mereka tuh ingin memeriahkan sendiri. Jadi misalnya RT 1 dan RT 2 itu masuk dusun A, terus RT 3, 4 dusun B. Nah, setiap dusun tuh biasanya ada panggung sendiri. Nah, kebetulan di RT ku dan di RT sebelah, jadi ada 2 RT, ini satu dusun B ini mengadakan panggung itu. Dan kebetulan juga pada waktu itu aku nonton, dan itu posisi aku masih SMP kelas 1. Aku inget banget, aku jadi panitia lomba di RT aku sama teman-teman aku yang lain. Dan waktu panggungnya itu dimulai, semua terasa biasa aja, nggak ada pikiran negatif, nggak ada apa-apa. Jadi semua biasa, kita semua seneng-seneng, kita semua gembira ria, nggak ada hal yang mencurigakan, nggak ada horor-horornya, nggak ada serem-seremnya gitu. Nah, pas setelah selesai acara dance, jadi acara pertama tuh kita ngumumin pemenang lomba, kemudian acara kedua dance, ketiga adalah acara dangdut. Jadi penyanyinya itu nyanyi. Nah, pas penyanyinya itu nyanyi, tiba-tiba
itu terdengar suara teriakan dari salah satu pohon yang ada di dekat panggung itu. Jadi aku mau cerita dulu, kita flashback dulu. Di desa aku ini, tepatnya di dusun aku, itu ada pohon gede banget. Dan pohon gede itu kata orang-orang tua zaman dulu itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Jadi sudah ada sejak zaman Belanda. Dan pohon ini itu adalah pohon asem. Nah, pohon asem ini tuh gede banget, bener-bener gede kayak pohon beringin. Dan pohon asem di dusunku ini, dia itu pohonnya itu apa ya, kalau dibilang mati nggak mati, hidup, bahkan berbuah, sampai buahnya tuh jatuh-jatuh ke aspal. Tapi dia itu dalamnya nggak ada dagingnya gitu. Jadi kalian tahu nggak sih kalau pohon tengahnya tuh bolong, nggak ada dagingnya, jadi cuma kulitnya doang di luar, tengahnya tuh bener-bener bolong. Dan biasanya pohon asem ini setiap ada acara, setiap malam satu suro, atau setiap hari-hari keramat lah, itu selalu dikasih sesajen di situ. Dan bahkan aku dan orang-orang tuh nggak tahu siapa yang ngasih sajen, tuh nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pagi tuh pasti ada ya, mungkin memang orang sekitar dusun aku, atau mungkin salah satu orang di desa aku yang ngasih sajen, tapi kita nggak tahu siapa oknumnya, siapa namanya. Nah, terdengarlah suara teriakan dari situ. Nah, pada waktu terdengar teriakan itu, semua penonton tuh langsung tertuju pada teriakan itu, bahkan sampai penyanyinya tuh berhenti nyanyi. Nah, karena aku juga penasaran waktu itu, aku kan juga penonton, aku penasaran, akhirnya aku samperin ke pohon itu. Aku sama warga-warga tuh pada lihat, kenapa kok ada suara teriakan. Ternyata itu adalah salah satu teman aku, tapi dia ini jauh, kita tuh selisih 1 atau enggak 2 tahun, aku agak lupa. Kayaknya waktu itu dia kalau enggak kelas 5 ya kelas 6. Itu sebut saja dia inisial D. Dan si D ini temanku, dia itu teriak di pohon itu. Dan di samping-sampingnya tuh ada temennya. Jadi mereka tuh kayaknya bergerombol gitu habis ngedance. Jadi berempat ini ngedance tadi di panggung. Terus habis ngedance mereka mungkin ngobrol-ngobrol atau main-main, enggak tahu ya, namanya anak SD, di dekat pohon itu. Kemudian si D ini teriak. Nah, terus 3 temannya ini langsung kaget dan nangis. Mereka tanya sama warga, kenapa. Akhirnya si para mbok-mboknya ini, para ibu-ibunya ini pada datang, para ibunya si anak-anak ini tanyain, kenapa kok si D ini nangis, kok si D ini teriak-teriak, kenapa. Dan 3 temannya ini jawab, mereka pertamanya tuh nggak mau ngakuin, nggak mau cerita gitu kenapa si D ini bisa nangis, tuh nggak mau ngakuin. Jadi mereka harus dipaksa dulu buat ngomong. Jadi ngomong kalau ternyata setelah mereka habis ngedance, mereka tuh ke pohon asem. Nah, pas di pohon asem, si D ini itu dia tuh habis marah dengan orang tuanya karena nggak dikasih uang untuk jajan, nggak dikasih uang untuk beli jajanan. Kan kalau acara panggung pasti banyak dong yang jualan, kayak cireng, cilok kayak gitu, pasti banyak kan. Nah, itu nggak dikasih uang sama mamahnya. Nah, terus dia kesel, cerita ke temen-temennya, karena dia nggak dikasih uang, dialah ngambil sajen yang di pohon asem itu. Dia ngambil sajen, kalau nggak salah waktu itu ngambil jeruk atau apa gitu buat dimakan. Nah, setelah makan jeruk, ternyata jeruk yang dimakan tuh rasanya kecut, jadi asem. Nah, karena asem kan dia marah, apaan nih jeruk kayak gini kok asem, ditaruh sini. Nah, jadi pas habis makan jeruk asam, jeruknya tuh udah di mulut, udah dimakan, itu dilepehin lagi, dilepehinnya itu ke pohon itu. Jadi kayak mengeluarkan air lidah gitu loh, kayak ya pokoknya kayak dia tuh ngelepehnya tuh ke pohon gitu, kayak menodai pohon itu dengan air liurnya. Akhirnya setelah itu langsung dia teriak gitu, padahal sama temen udah dibilang, kamu jangan ngambil jeruk itu, kamu jangan nyentuh pohon itu, sudah dibilang seperti itu, tapi dia nggak mau mendengarkan.
gitu. Dia tetap cuek-cuek aja sampai akhirnya dia itu kesurupan sampai teriak-teriak. Nah setelah dia kesurupan, selang beberapa lama itu dipanggilkanlah kiai gitu di dusun aku itu. Nah dipanggilkan, kemudian dinetralisir. Pas dinetralisir tuh katanya sih udah hilang si hantunya ini, si penunggunya pohon asem ini udah hilang. Nah udah hilang, udah pergi, dia udah biasa. Terus selang 1 jam itu acara langsung berlangsung lagi dong, lanjut lagi. Selang 1 jam tuh gitu lagi, teriak-teriak lagi. Bahkan pas dia teriak-teriak itu kepalanya tuh digedok-gedokan ke pohon asem. Jadi kayak sampai apa sih namanya tuh, keningnya tuh sampai berdarah, kayak diketok-ketokin gitu di pohon asem, kepalanya dijedok-jedokin. Nggak tahu kenapa, sampai dipanggil kiai yang tadi, dinetralisir lagi, itu udah pergi lagi. Tapi kata Pak Kiainya gini, kayaknya ini pergi Bu sementara, tapi nanti balik lagi, bilang gitu ke mamahnya si D ini. Nah Pak Kiai bilang ya ini tolong cari orang yang ahli di bidang ini, jangan saya, karena saya udah berusaha menetralisir tapi tetap balik lagi. Mungkin anak ibu ini berbuat hal yang menyakitkan bagi mereka tuh dalam tanda kutip penunggu si pohon asem ini. Nah karena udah digituin kan, mamahnya tuh paginya tuh langsung cari orang pintar, ya mungkin kiai juga atau apa nggak tahu, karena di desa aku tuh juga ada salah satu pondok pesantren yang terkenal, dan di situ tuh banyak santri-santrinya tuh yang bisa menetralisir gitu. Terus ada juga gurunya. Nah pas dipanggilin itu memang si penunggunya ini nggak mau pergi dari si anak ini, si temen aku ini nggak mau pergi, tetap mau di situ dengan syarat tidak mengganggu si temen aku lagi. Tapi nyatanya tetap gitu, tetap ganggu. Kadang tuh kalau malam ya itu kakinya udah ditali, tangan udah ditali, jadi kaki tangan tuh ditali, dia tidur tuh ditali biar nggak kemana-mana. Karena kalau dia pergi tuh dia ngedok-ngedokin kepalanya sendiri ke tembok, atau enggak dia tuh melukai dirinya sendiri gitu loh, dan itu bahaya buat dia. Sampai akhirnya orang tuanya tuh frustasi, ya sampai cari pengobatan keluar kota aku lah ya, keluar kota, dan sempat berkali-kali juga gagal. Jadi beberapa orang pinter tuh nggak berhasil gitu ngobatin dia. Nah sampai akhirnya ya udah dibiarkan aja orang tuanya berdoa sendiri. Jadi mereka menempuh jalan doa sendiri gitu tanpa bantuan orang lain. Nah pas mereka berusaha sendiri, si D ini teman aku ini, dia itu padahal baru kelas 5 kalau nggak kelas 6 SD. Dan pada tahun itu 2009 itu tuh naik motor tuh bener-bener nggak ngetren gitu loh saat itu, nggak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak tuh udah SD, SMP tuh bisa naik motor. Kalau zaman dulu tuh naik motor tuh nggak ada gitu, anak SD, anak SMP yang bisa naik motor. Mungkin SMA baru bisa naik motor ya kalau zaman aku dulu. Jadi tuh dia tuh masih SD kelas 5 kelas 6 dia tuh bisa naik motor, dan dia tuh lewat di depan rumah aku naik motor. Bayangin aja, padahal motor tuh gede dan dia kecil, dia tuh padahal nggak nyampe buat naik motor tuh, tapi dia bisa gitu loh. Sampai kalau dia tuh berhenti, dia tuh nggak berhenti gitu kakinya, jadi motor berhenti tuh langsung disenderin gitu. Apa sih bahasanya, pokoknya bisa lah naik motor, dan itu aneh, nggak wajar. Sampai itu jadi bahan omongan di desa aku, di dusun aku itu. Dan dia kalau nggak diturutin kemauannya sama orang tuanya, nggak diturutin, dia tuh bakal ngamuk, bakal nyakitin dirinya sendiri. Nah itu berlangsung selama 2 tahun dia seperti itu, aneh. Dan dia tuh kadang ngomong-ngomong sendiri di pohon asem itu. Kadang dia tuh maghrib nggak pulang, sembunyi di dalam pohon. Kan pohonnya tadi aku udah cerita ya, pohonnya tuh bolong, jadi hanya kulit pohon ya, kulit pohonnya itu aja, dalamnya tuh nggak ada dagingnya, nggak ada kayunya. Dia tuh sembunyi di situ, dan kalau dicari sama orang tuanya dia tuh nggak mau pulang. Aku mau di sini seperti itu.
sampai selama 2 tahun. Nah setelah 2 tahun itu, pas waktu itu dia udah mens, dia sekitar kelas 1 atau enggak kelas 2, dia udah menstruasi. Nah setelah dia menstruasi itu langsung hilang, gangguan-gangguan di dirinya itu hilang, dia kembali normal layaknya orang biasa. Bahkan setelah dia menstruasi dan gangguan itu, si penunggu itu keluar dari tubuhnya, dia itu nggak bisa naik motor lagi. Itu adalah kejanggalan, karena waktu SD dia tuh naik motor. Ya kali dia naik motor waktu itu nggak sadar. Masa dia naik motor waktu itu nggak sadar? Kan nggak mungkin ya, pasti sadar dong. Nah pas dia udah mens dan udah hilang semuanya itu, dia tuh kayak orang linglung gitu loh, kayak hah, masa sih aku bisa naik motor? Sampai dia tuh nyoba naik motor pas kelas 2 SMP, nggak bisa naik motor tuh nggak bisa. Dan dia tuh sampai bertanya, ini kenapa tangan kok banyak bekas luka gitu. Dia tanya kenapa, dia nggak ingat apa yang dia lakuin pada dirinya sendiri. Dan sekarang alhamdulillahnya si temen aku ini udah nikah, udah punya anak, dan udah nggak ada gangguan-gangguan apa lagi, udah berakhir. Dan kalau aku simpulin ya, ini berakhirnya karena dia tuh udah menstruasi. Mungkin kalau anak-anak belum mens, apalagi anak wanita belum mens itu kan mungkin masih suci, jadi mungkin banyaklah seperti bangsa jin atau apa itu yang suka. Karena kalau udah menstruasi kan kita udah istilahnya udah dewasa lah ya, bukan anak kecil lagi, jadi mungkin udah remaja. Jadi mungkin kayak jin-jin itu mungkin langsung pergi gitu aja sih kayaknya loh, kalau menurut aku. Coba deh menurut teman-teman tuh gimana, kenapa kok gangguan itu, jin itu tuh udah pergi dari dirinya setelah dia menstruasi? Komen ya menurut kalian gimana. Nah sekian dulu cerita dari aku. Nanti akan ada episode keempat, cerita horor, pengalaman horor aku. Jadi jangan lupa tetap ikutin channel YouTube aku terus, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye pecinta horor.